Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisdawati dari Lokalde Prodi PGMI. Di sini saya akan menjelaskan tentang sholat, yaitu sholat jenazah. Tata cara sholat jenazah wajib diketahui oleh setiap umat muslim, utamanya laki-laki yang punya tugas untuk menyolatkan jenazah. Sebelum dikuburkan, jenazah wajib disolatkan dulu. Hukumnya sama dengan memandikan jenazah. Hukum sholat jenazah ialah fardu kifayah. Artinya yaitu sholat ini sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan para ulama. Rukun sholat jenazah harus dipenuhi, apabila tidak akan dianggap tidak sah. Rukun sholat jenazah urutannya ialah sebagai berikut. Yang pertama, niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, 4 kali takbir. Yang keempat, mengangkat tangan saat takbir pertama. Yang kelima, membaca Al-Fatihah. Yang keenam, membaca sholawat Nabi. Yang ketujuh, berdoa untuk jenazah. Dan yang terakhir yaitu salam. Kemudian tata cara sholat jenazah. Sholat jenazah beda dengan sholat pada umumnya. Sholat jenazah melakukan takbiratul ihram saja. Dalam tata caranya tidak ada gerakan sujud, ruku, dan duduk di antara dua sujud. Berikut tata cara sholat jenazah berurutan. Yang pertama, takbir pertama yaitu takbiratul ihram sambil niat lalu baca surah Al-Fatihah. Yang kedua, niat sholat jenazah. Untuk laki-laki yaitu usalli ala hadza mayyiti arba'a takbiratin fardol kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Niat sholat jenazah untuk perempuan, usolli ala hadhihi mayyitati arba'a takbiratin fardol kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Dan yang ketiga, takbir kedua lalu membaca sholawat. Dan keempat, takbir ketiga lalu berdoa untuk jenazah. Dan kelima, takbir keempat kemudian berdoa lagi. Dan yang terakhir yaitu salam. Bila terdapat salah seorang muslim yang meninggal dunia, maka bagi muslim yang lain dianjurkan bahwa wajib kifayah untuk melakukan beberapa hal bagi jenazah. Sedikitnya ada 4 kewajiban terhadap jenazah, yaitu memandikan, mengafani, menyalati, dan menguburkannya. Yang pertama yaitu memandikan jenazah. Jenazah orang muslim wajib dimandikan kecuali jenazah orang yang mati syahid. Untuk kesempurnaan memandikan jenazah perlu diperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, jenazah dimandikan di tempat yang sunyi. Hanya boleh hadir keluarga atau petugas menghindari jangan sampai terlihat aurat mayat. Yang kedua yaitu lebih baik yang melakukan fardu kifayah adalah keluarga, termasuk memandikan demi untuk menjaga rahasia mayat. Yang ketiga, jenazah diletakkan di tempat yang tinggi agar dapat mengalir di bekas mandi mayat. Yang keempat, jenazah dimandikan dalam pakaian gamis atau ditutup dengan kain. Yang kelima, dengan air yang suci dan lebih baik air dingin. Selanjutnya yaitu mengafani jenazah. Setelah selesai mayat dimandikan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengafanan terhadap si mayat dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, sebelum dikafani, semua peralatan dan bahannya telah dipersiapkan sebelumnya. Yang kedua, kain kafan dan semua pembiayaan diambil dari harta si mayat jika ia meninggalkan harta. Kalau tidak memiliki harta, maka wajib atas orang yang wajib memberi belanjanya ketika ia hidup. Jika juga tidak ada, maka boleh diambil pada Baitul Mal, rumah zakat negara, atau dari kaum muslimin yang mampu. Yang ketiga, kain kafan menutupi seluruh tubuh mayat dan sebaiknya dengan kain yang putih minimal 3 lembar. Yang keempat, di atas kain kafan telah dipersiapkan wagi-wagian dan kemenyang serta kapas. Inti dari mengafani mayat adalah menutupi seluruh tubuhnya, selain itu adalah sunnah. Yang kelima, menghindari dari sifat berfoya-foya dalam mengafankan si mayat, artinya sewajar-wajarnya saja, tidak berlebihan.
Selanjutnya, mensolati jenazah. Mensolati jenazah Muslim hukumnya fardu kifayah, baik laki-laki maupun perempuan. Pelaksanaan sholat jenazah sebagai berikut. Yang pertama, sholat jenazah terdiri dari 4 takbir. Pada takbir pertama dibaca Al-Fatihah, takbir kedua sholawat kepada Nabi, dan takbir ketiga dan keempat baca doa bagi si mayat. Dan kedua, untuk mayat laki-laki dibaca Allahumma gfir lahu, sedangkan bagi wanita diganti menjadi hak, dan seterusnya sampai akhir. Dan yang ketiga, sholat jenazah lebih baik berjamaah dengan ketentuan imam sama seperti sholat fardu. Perempuan boleh imam sebagai sesama perempuan. Selanjutnya yaitu menguburkan jenazah. Dalam penguburan jenazah terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan kuburnya dibuat lahat atau boleh juga dibaringkan dalam keranda. Inti dari penguburan jenazah adalah mayat cepat menyatu dengan tanah, maka dilarang membuat keranda atau peti mati secara berlebihan, apalagi mempersiapkan kuburan terlebih dahulu sangat dilarang dalam agama. Ketentuan penguburan jenazah sebagai berikut. Yang pertama, kuburan perempuan lebih dalam daripada kuburan laki-laki. Yang kedua, kedalaman kuburan laki-laki minimal sejajar dada orang dewasa, yang penting jauh dari ciuman binatang buas. Yang ketiga, sebagaimana penjelasan sebelumnya, sebaiknya keluarga mayat lebih berhak melakukannya terhadap 4 pelaksanaan atas mayat. Dan yang terakhir, setelah penguburan selesai, sunat melakukan peninggian kuburan, pemberian batasan seperti batu nisan, menyirami dengan air bunga, serta sebelum pulang keluarga berdoa untuk mayat lebih utama daripada orang lain.